doa kita, mengucap syukur kepada Tuhan. Bapa, sungguh kami mengucap syukur Tuhan pada hari ini Tuhan. Engkau masih memberikan kepada kami suatu kesempatan Tuhan untuk beribadah bersama-sama di tempat ini Bapa. Ini kami Tuhan, pakailah kami Tuhan. Kami ingin memuji dan menyembah nama-Mu Tuhan. Kiranya Bapa, Engkau hadir di setiap hati kami Tuhan. Engkau yang bimbing kami, dan Engkau yang arahkan kami Tuhan, supaya terus dekat di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Yesus, Engkau sungguh baik, bahkan nama-Mu sangat indah untuk kami Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Yesus, Kau sungguh baik. Tinggikan
datang dalam kesadaran Tuhan, bahwa kami datang untuk memberikan pujian, penghormatan, memuliakan Engkau di tahta-Mu yang kudus. Kiranya hati dan pikiran kami terfokus kepada Tuhan, karena ibadah yang akan kami selenggarakan, kami tabiskan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Turunlah kiranya atas kami Tuhan, damai sejahtera-Mu, dan turunlah atas kami hikmat, pengertian, dan wahyu, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami mulai ibadah ini. Amin. Timotius pasal yang kedua ayat yang ketiga dan keempat, firman Tuhan berkata, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang, tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya ucapkan sekali lagi Shalom Bapak Ibu. Wah, masih kurang semangat nih. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Mari kita bersama-sama puji nama Dia. Dia yang punya segalanya di dalam hidup kita. Terbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan nama-Nya, pujian tulah Sang Kekal, musik dan tarian, semua makhluk di bumi isunya dengan senang hati
Capek ya Bapak Ibu. Tapi masih mengucap syukur. Ada loh sampai saat ini saudara-saudara kita di luaran sana yang gerejanya tuh masih belum bisa mengadakan ibadah offline karena beberapa hal. Kita mengucap syukur kalau Tuhan tuh selalu cover kita. Tuhan tuh selalu mencukupi kita. Sebentar kita akan menaikkan setiap doa syafaat kita. Kita bilang sama Tuhan, Tuhan ini kami Tuhan. Segala sesuatu yang ada di dalam hidup kami, di dalam diri kami serahkan kembali kepadamu Tuhan. Karena kita tahu Tuhan yang selalu mengatur segala hal di dalam hidup kita. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Kita katakan, Tuhan ini kami, semua milik-Mu Tuhan. Ini aku, semua milik-Mu, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang akan datang, hasratkan harapan yang terbayang. Masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tangan-Mu. Mari Bapak Ibu kita sampaikan kepada Tuhan. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan. Untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu.
Mari kita semua bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur Tuhan. Tak henti-hentinya kami berterima kasih Tuhan kepadamu Tuhan. Atas segala kasih-Mu, atas segala anugerah-Mu buat setiap kami. Bahkan kami bisa hadir di tempat ini Tuhan. Itu semua karena kuat-Mu Tuhan. Itu semua karena rencana-Mu Tuhan yang luar biasa Tuhan, yang ada buat setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan Tuhan, saat ini kami datang Tuhan, merendahkan hati kami Tuhan, memanjatkan setiap doa-doa syafaat kami Tuhan ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat gereja kami Tuhan, GKMP Bandung. Kami bersyukur Tuhan, Engkau memakai gereja ini Tuhan sebagai tempat kami bertumbuh Tuhan, sebagai tempat kami Tuhan menerima firman-Mu. Biar Engkau berkati Tuhan gereja ini, Engkau pakai lebih lagi Tuhan, luar biasa Tuhan, yang seperti tidak pernah kami pikirkan. Kami percaya Engkau punya rencana yang luar biasa Tuhan buat gereja kami ini. Berdoa Tuhan buat setiap para majelis Tuhan yang telah Tuhan percayakan. Berdoa buat setiap orang-orang Tuhan yang terlibat Tuhan dalam kepengurusan Tuhan di setiap komisi. Kami berdoa Tuhan buat setiap mereka. Dan saat ini kami berdoa juga Tuhan terlebih khusus buat Pak Gembala kami Tuhan, Pak Pendeta Alfred Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Engkau menempatkan Pak Pendeta Alfred Tuhan di tengah-tengah kami Tuhan, sebagai gembala kami Tuhan. Biarlah Engkau yang memberkati dia Tuhan, memberikan dia hikmat, memberikan selalu kebijaksanaan yang daripada-Mu Tuhan. Berikan selalu kesehatan, berikan selalu kekuatan Tuhan. Biar kami juga bisa semakin dibimbing Tuhan, digembalai dengan semakin baik Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berkati buat keluarganya Tuhan. Untuk Budita, buat Anya Tuhan, kiranya Engkau yang berkati setiap mereka Tuhan. Engkau pakai selalu keluarga ini Tuhan sebagai alat-Mu Tuhan. Biar Engkau yang memberkati, menyertai selalu Tuhan, memberikan selalu kesehatan, memberikan selalu kekuatan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami berdoa Tuhan untuk setiap rencana-rencana Tuhan yang telah dipersiapkan oleh gereja kami Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati selalu Tuhan buat setiap kegiatan-kegiatan Tuhan yang sudah kami rencanakan. Biarlah itu semua terlaksana sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Dan juga itu semua bisa memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat setiap rencana, buat setiap kegiatan Tuhan yang saat ini sudah terlaksana sampai saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan semua kegiatan tersebut terjadi Tuhan karena kasih-Mu Tuhan. Dan bila itu semua berkenan dan layak di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga buat setiap pelayanan di PPA Pelangi Pemulihan Tuhan. Kiranya Engkau yang selalu memberkati Tuhan. Biar Engkau yang melancarkan semuanya Tuhan. Segala permasalahan yang dihadapi, biarlah Engkau yang melancarkan semuanya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami bersyukur Tuhan kami ada di Indonesia Tuhan, di tanah air kami ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau punya rencana luar biasa Tuhan, menempatkan setiap kami di Indonesia ini Tuhan. Biar ada kedamaian juga Tuhan di Indonesia ini. Ada sukacita-Mu, ada damai sejahtera-Mu Tuhan. Biar juga terjadi pertobatan Tuhan yang luar biasa Tuhan untuk bangsa kami ini, Indonesia ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan buat setiap orang-orang yang terlibat dari pemerintahan, dari yang terpusat bahkan hingga yang di daerah Tuhan. Kami berdoa setiap mereka, agar setiap mereka Tuhan menjalankan setiap tugas-tugas mereka Tuhan, pekerjaan mereka Tuhan, sesuai dan seturut kehendak-Mu Tuhan. Dan kami berdoa saat ini Tuhan, untuk setiap kedamaian Tuhan, kedamaian dunia ini Tuhan. Mungkin kami mendengar dengan segala isu-isu berita tentang perang Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang penuh damai Tuhan, Engkau Allah yang penuh kasih, Engkau punya rencana luar biasa Tuhan, bagi setiap bangsa kami Tuhan, bagi setiap dunia Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau yang memberkati selalu Tuhan. Biar semuanya terjadi sesuai dan seturut kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan kami berdoa juga Tuhan saat ini untuk setiap kami Tuhan di tempat ini Tuhan. Biarlah setiap kami Tuhan semakin kuat, semakin teguh Tuhan imannya di dalam-Mu. Kami berdoa juga buat setiap keluarga kami Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati setiap mereka dimanapun mereka berada, apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka lakukan Tuhan. Kiranya Engkau yang menyertai dan melindungi mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan.
Kami berdoa juga saat ini Tuhan, mungkin saat ini kami datang dengan permasalahan Tuhan, kami datang dengan pergumulan Tuhan, tapi kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Karena kami bukanlah siapa-siapa Tuhan, kami bukanlah apa-apa tanpa-Mu Tuhan. Biar Engkau yang menguatkan, meneguhkan kami Tuhan, sehingga kami bisa menghadapi segala permasalahan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Mungkin Tuhan masih banyak lagi hal yang perlu didoakan, tapi kami percaya Tuhan, Engkau mengenal isi hati kami, Engkau mengetahui Tuhan. Engkau sempurnakan Tuhan doa ini yang tidak sempurna. Terima kasih Bapa. Anak-Mu Yesus Kristus yang percaya, kami percaya Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita teguhkan hati kita. Supaya setiap firman Tuhan bisa terus berada dalam hidup kita. Mari kita dengarkan pujian ini bersama-sama. Kita nyatikan. Tuhan, Kaulah bukti kebesaran-Mu Tuhan. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari kita sama-sama kan yang Tuhan,
kami Bapa, kami akan belajar firman-Mu. Kiranya firman-Mu tidak berlalu dari kuping kami yang satu ke kuping kami yang lain, tapi firman-Mu melekat di hati kami. Tundukkan kami Tuhan. Mungkin kami punya pengalaman dalam kehidupan yang lebih banyak, tetapi kiranya Tuhan, kebenaran firman-Mu membawa kami menjadi orang-orang yang militan di dalam Tuhan. Roh Kudus, kuasai hati kami, kuasai pikiran kami, kuasai tempat ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Senang sekali dapat kembali bertemu dengan Bapak Ibu di GKMI Bandung ini. Kalau beberapa kali saya datang ke tempat ini sebagai utusan dari GKMI Anugerah, tetapi hari ini saya datang sebagai tetangga, ya, tetangga beda gang, ya, beda RT, beda RW. Karena saya sekarang tidak lagi di GKMI Anugerah Jakarta, tetapi saya bersama dengan suami sejak tahun 2020 melayani di Lembang. Saudara pernah ke Lembang ya? Kemarin minggu lalu Lembang macet sekali gitu ya. Nah, Bapak Ibu, saya bersyukur gitu ya di dalam perjalanan hidup saya. Salah satu yang saya dapat melihat tentang Tuhan dan melihat bagaimana saya memaknai perjalanan rohani saya dan mengenal Tuhan sebagai Tuhan yang merancangkan masa depan yang baik kepada saya adalah salah satunya kepindahan saya ke Lembang. 20 tahun saya ada di Jakarta, 16 tahun saya pelayanan di GKMI Anugerah, dan Tuhan bawa saya ke Lembang. Ya, karena di dalam perjalanan saya pernah berdoa sama Tuhan, Tuhan, saya nggak pengen lama-lama di Jakarta. Kalau misalnya Tuhan izinkan, nanti kalau saya pensiun, saya pengen ke sebuah desa yang ada alamnya dan saya menikmati alam. Saudara, belum pensiun, Tuhan sudah mengabulkan doa saya. Ya, saya dibawa ke Lembang, saya bisa menikmati alam, saya bisa menikmati Tuhan dalam alam ciptaannya. Ya, saya bersyukur sekali untuk itu, dan ini perjalanan rohani yang selalu saya maknai, yang membuat saya bisa melihat Tuhan, ya, yang membuat saya tidak hanya mengenal Tuhan Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya, tetapi dalam pengalaman-pengalaman hidup saya melihat Tuhan itu merancangkan masa depan itu sedetail mungkin, sebaik mungkin, gitu ya. Dan di tahun 2000 saya berangkat dari Kalimantan, ya, saya lahir di Singkawang, lalu saya melanjutkan studi saya di Jakarta, dan saya bisa merasakan kehilangan orang tua, ya, karena saya sangat dekat sekali dengan papa saya. Saya di dalam pergumulan itu saya merasakan, ya, bahwa ada Bapa di surga yang baik, ya, yang menyertai perjalanan kehidupan saya. Nah, saudara, di dalam perjalanan hidup saya juga menjumpai bahwa Tuhan itu adalah kekasih saya. Ya, ketika beberapa kali saya putus pacar. Saya pernah cerita ya di sini ya Bapak Ibu ya, bagaimana perjuangan saya, ya, bagaimana Tuhan membawa saya dan sampai memberikan yang terbaik, ya, kepada saya melalui suami yang saat ini juga melayani di Lembang. Nah, Bapak Ibu, bukan cuma sebagai Bapak yang baik, bukan juga saya mengenal dia sebagai Bapak yang merancangkan masa depan yang penuh dengan harapan. Ya, saya merasakan Tuhan Yesus itu adalah juga sahabat saya, gembala saya, ya, dan banyak hal yang kalau saya bisa maknai setiap perjalanan saya memaknai Tuhan di dalam setiap kehidupan kerohanian saya. Nah, saudara, di tahun mungkin sekitar tahun 2008 atau 2007, ya, kami waktu itu saya masih di GKMI Anugerah, ada program yang dibuat oleh majelis, yaitu mengikuti sebuah camp. Ya, campnya namanya Excellent Servant Camp, gitu ya, ESC. Nah, Bapak Ibu, di dalam camp itu, ya, kami nggak hanya retret seperti biasa, tetapi retret yang dibuat oleh ESC itu adalah semi militer. Ya, jadi ada komandannya, ada peraturan-peraturan yang harus ditaati, dan benar-benar kami itu diperlakukan semi militer, Bapak Ibu. Nah, perjalanan saya di dalam mengikuti camp itu membuat saya memaknai bahwa Yesus itu adalah komando saya, komandan saya,
Saya harus berkata ya ketika dia mengutus saya kemanapun Tuhan mau. Saya harus siap sedia ketika saya mendengar bel, ketika saya harus tahu jadwal-jadwal yang diberikan di dalam camp tersebut. Ya saudara, mungkin ada yang didikan militer, mungkin ada Bapak Ibu juga yang masih di dalam pelayanan di militer. Bapak Ibu pasti tahu sekali bagaimana kemiliteran itu disiplinnya seperti apa. Ya, tetapi saya bersyukur pengalaman itu membuat saya sekali lagi memahami bahwa dia adalah komandan saya. Saya adalah prajuritnya. Saya harus berkata iya ketika dia mengatakan apa yang dia inginkan dalam hidup saya. Dan saya nggak bisa bilang, nanti Tuhan, ya, atau tunggu Tuhan, saya maunya ke sini, saya maunya ke situ. Ya, dari situ saya belajar memahami makna dari seorang prajurit. Nah, Bapak Ibu, saya berdoa dan saya juga berharap ya untuk jemaat-jemaat yang saya layani juga di Lembang bisa memaknai setiap perjumpaan-perjumpaan dengan Tuhan di momen kehidupan kita. Ya, kita tidak hanya menjadikan dia atau di dalam pikiran kita bahwa dia itu hanya Tuhan dan juru selamat. Tidak, Bapak Ibu, tetapi dia segalanya di dalam kehidupan kita. Dia bisa menjadi gembala yang baik. Dia bisa menjadi sahabat yang baik. Dia bisa menjadi kekasih yang baik. Ya, kalau di dalam relasi-relasi kita mengalami kerapuhan-kerapuhan. Nah, Bapak Ibu, di dalam kesempatan pagi hari ini saya diberi tema yaitu Armies of God. Ya, di dalam bahasa Sundanya adalah tentara-tentara atau prajurit-prajuritnya Tuhan. Nah, Bapak Ibu, selama hampir 2 tahun saya di Lembang, ya, bahasa Sunda saya masih cengkok-cengkoknya aja. Ya, tetapi yang paling saya ingat bahasa Sunda selain punten nuhun gitu ya. Kumaha damang. Saya paling ingat bahasa Sunda itu adalah gandeng. Ya, saya pikir kok dia ngomongnya gandeng gitu ya. Saya pikir gandeng tuh gandengan gitu ya. Ternyata gandeng tuh berisik ya Bapak Ibu ya. Jadi kosakatanya lumayan banyak lah sekarang ya. Nah, hari ini kita mau belajar dengan tema prajurit-prajuritnya Tuhan. Saya tidak akan membuat Bapak Ibu seperti semi militer yang pernah kami ikuti di dalam camp tersebut, tetapi kita akan belajar prinsip-prinsip di dalam Alkitab tentang seorang yang dikatakan prajuritnya Tuhan. Ya, slide bisa dipindahkan. Saya akan membawa kita membuka 2 Timotius pasal yang kedua. Kita akan membaca ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat saja. Panggilan untuk ikut menderita. 2 Timotius pasal 2 ayat 1 dikatakan, sebab itu hai anakku, yaitu Timotius, anak rohani daripada Paulus, jadilah kuat oleh kasih karunia di dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ayat yang ketiga, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Ayat yang keempat kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Supaya apa? Supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Nah, saudara, kita akan belajar ya dari surat 2 Timotius ini. Kita tahu bahwa salah satu tujuan dari Paulus menuliskan surat kepada jemaat di Timotius, karena Timotius ini adalah gembala yang masih sangat muda. Bapak Ibu, Timotius itu punya masalah di dalam pencernaan, sehingga di dalam bagian suratnya dikatakan minumlah dan ditambahkan sedikit kalau bisa dibilang alkohol gitu ya, untuk menyegarkan tubuhmu. Nah, saudara, Timotius yang masih muda itu didampingi oleh Paulus, yang di dalam surat 2 Timotius ini adalah surat-surat terakhir dari
dari Paulus yang dimana nantinya dia akan mengalami martir di dalam kehidupannya. Timotius yang adalah anak rohani yang masih muda ini dinasihatkan untuk tetap kuat ya di dalam tantangan-tantangan pelayanan yang dihadapi. Dinamika jemaat yang dilayani dan juga pengajaran-pengajaran palsu yang pada waktu itu sudah marak Bapak Ibu. Dan kita bisa memahami bahwa seorang yang masih muda ketika berhadapan dengan orang tua seringkali mungkin keder. Seringkali mungkin menjadi orang yang lemah secara mental. Tetapi Paulus menasihati anak rohaninya ini untuk tetap kuat. Ya, dikatakan apa? Ayat yang pertama, jadilah kuat oleh kasih karunia di dalam Kristus. Paulus menguatkan anak rohaninya ini untuk menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan. Nah, saudara, selain hal tersebut kita bisa juga melihat ya bahwa tujuan dari surat Timotius ini dituliskan supaya Timotius yang masih muda ini, yang kemungkinan adalah orang yang introvert, yang kemungkinan adalah orang yang mungkin punya penyakit-penyakit tertentu dalam pencernaannya, didorong, disemangati oleh Paulus untuk apa? Tetap setia memberitakan Injil sekalipun dia masih muda. Sekalipun tantangan dari pengajaran-pengajaran sesat yang ada pada waktu itu. Dia tetap harus memberitakan Injil yang murni, Injil yang sesungguhnya tentang Kristus Yesus. Saudara, Paulus sangat dekat dengan Timotius. Ya, surat-surat ini adalah tadi saya berkata, surat-surat yang terakhir yang dituliskan oleh Paulus kepada Timotius. Nah, saudara, apa yang kita bisa lihat dari ayat yang ketiga dan keempat? Next. Kalau kita bisa melihat Bapak Ibu, sekian banyak dari ciri seorang prajurit, ya saya akan merangkumnya menjadi dua sebagaimana bagian dari ayat yang ketiga dan keempat. Bapak Ibu, kalau bisa dikatakan Paulus itu berkata ikutlah menderita. Ya, dan di dalam seorang atau ciri dari seorang prajurit, salah satunya yang saya simpulkan adalah harus memiliki daya juang. Paulus tidak boleh takut, Timotius tidak boleh takut, tidak boleh gentar, tidak boleh merasa malu karena kemudaannya. Timotius dilatih supaya dia tetap kuat sekalipun sakit penyakit dia alami di dalam tubuhnya. Dia harus memiliki daya juang untuk memberitakan Injil yang sepenuhnya, Injil yang murni kepada orang-orang pada waktu itu. Nah, Bapak Ibu, daya juang ini menjadi bagian yang sangat penting. Ya, saya sebagai konselor, saya sebagai orang-orang yang concern dengan pendidikan, Bapak Ibu, survei mengatakan anak-anak muda sekarang adalah anak-anak muda yang cenderung daya juangnya lemah. Bapak Ibu, dikatakan ini mungkin generasi rebahan, gitu ya. Banyak sekali yang membuat mereka itu nggak semangat untuk melakukan apapun. Ya, dan sebagai orang tua kita sering membandingkan. Dulu ya papa itu kalau ke sekolah itu jalan kaki. Dulu ya. Dan anak bisa berkata, itu kan dulu, sekarang beda. Nah, saudara, daya juang adalah ciri dari seorang prajurit. Daya juang juga harus dimiliki oleh kita sebagai orang-orang percaya. Saat ini saudara, dunia menawarkan banyak sekali informasi. Kita kebanjiran informasi. Dan kita kehilangan fokus kepada apa yang sebenarnya menjadi esensi kehidupan kita. Dan Paulus masih relevan untuk mengingatkan kepada kita supaya kita menjadi seorang prajurit yang ikut menderita. Ya, saya beberapa hari lalu ketemu dengan seorang orang tua. Ya, dia berkata bahwa anaknya sekarang ini sekolah online dan nilainya jeblok. Ternyata selidik punya selidik, ketika dia online, kalau misalnya dia lagi ujian, guru lesnya akan memberikan jawaban supaya guru lesnya ini dapat banyak murid karena rajin memberikan kunci jawaban. Setelah offline, setelah onsite, setelah sekolah masuk seperti biasanya, anak-anak ini mengalami sindrom ketakutan, panic attack. Karena apa? Karena ketika ujian
mereka nggak dapat kunci jawaban secara online. Daya juangnya lemah Bapak Ibu. Banyak anak-anak yang ketika saya bertanya apa mimpimu, apa cita-citamu, sampai SMA kelas 11, kelas 12 mereka nggak ngerti cita-cita mereka apa. Ya saudara, ini bukan cuma buat anak-anak muda, tetapi buat kita juga sebagai orang-orang yang diminta untuk menjadi prajurit-prajurit Tuhan. Kita juga harus mencerminkan orang-orang yang bercirikan punya daya juang. Daya juang dalam menghadapi pergumulan, daya juang dalam menghadapi orang-orang yang ada di sekitar kita, daya juang untuk mempertahankan iman kita. Dan itu salah satu dari ciri seorang prajurit. Dan ciri yang kedua, kalau kita lihat ayat yang keempat, maka saya menyimpulkan ciri seorang prajurit dari sekian banyak cirinya saudara adalah fokus kepada komandannya. Ya, saya tadi mengatakan saya ikut camp ESC saudara. Jadi kalau sudah tahu waktunya, ya atribut yang harus dibawa, saudara kita nggak boleh satu pun ketinggalan. Name tag, topi, apapun saudara. Karena kalau misalnya kita nggak bawa topi, kelupaan topi karena waktunya mungkin mepet, kita akan dihukum. Dan kalau kita dihukum, maka satu kelompok kita juga dihukum. Saudara, demikian militer yang mungkin secara realita terjadi di dalam kehidupan kemiliteran. Disiplin sekali, fokus kepada apa yang dikatakan komandan. Dan saya dilatih banyak melalui camp itu untuk menjadi pelayan yang excellent. Menjadi pelayan Tuhan yang tidak biasa-biasa, tapi menjadi pelayan Tuhan yang extraordinary. Saudara, dari sekian banyak, kalau kita melihat dari 2 Timotius 3 dan 4 ini, maka Paulus ingin mengajar kita saat ini sebagai jemaat Tuhan untuk menjadi orang-orang Kristen yang punya daya juang. Untuk menjadi anak-anak muda yang punya daya juang. Untuk menjadikan kita orang-orang tua yang juga fokus kepada Tuhan. Untuk anak-anak muda tetap fokus kepada Tuhan. Tadi saya bilang kita kebanjiran informasi. Detik.com setiap waktu memberikan informasi. Tapi seringkali kita lupa dengan apa yang kita baca. Kita lupa dengan fokus kita kepada Tuhan. Sehingga 24 jam yang kita habiskan hanya untuk melihat hal-hal yang sia-sia. Tanpa mengisi hidup kita dengan hal-hal yang penting. Nah saudara, saya akan mengembangkan bagian ini. Ya, kita akan melihat ya karakter seorang prajurit. Saudara, kita dilatih untuk menjadi seorang prajurit. Kalau kita lihat di pasal yang kelima, Paulus juga mengilustrasikan bahwa ikut menderita itu seperti seorang atlet. Saudara, atlet itu nggak mungkin tidak memenuhi kriteria di dalam permainan atau di dalam perlombaan. Paling pertama yang dimiliki oleh seorang atlet, kalau kita lihat pasal yang kelima, maka dia harus mengikuti peraturan Tuhan. Ya, dan di ayat yang ke-6, Paulus mengilustrasikan seorang petani. Bapak Ibu, yang membuat saya senang tinggal di Lembang, ya apapun yang saya tanam itu berbuah. Saat ini saya tanam tomat, saya cuma semai ya, tomatnya udah busuk, saya buang ke tanah, tumbuh Bapak Ibu. Wah, banyak sekali sekarang pohonnya, saya senang sekali. Dan saya bisa memahami apa yang dikatakan bahwa seorang petani yang bekerja haruslah yang pertama kali menikmati hasil usahanya. Jadi Paulus di dalam surat 2 Timotius ini menggambarkan kita untuk menjadi orang Kristen. Yang pertama, menjadi seorang prajurit yang militan. Yang kedua, menjadi seorang atlet yang sportif. Dan yang ketiga, menjadi seorang petani yang dimana kita tekun bekerja di dalam Tuhan. Saudara, mungkin kekecilan ya. Karakter seorang pemimpin, seorang prajurit, yang pertama yang harus dimiliki adalah disiplin. Mereka adalah orang-orang yang dilatih untuk mendengar peluit dari komandannya. Lewat dari 2 menit, lewat dari 1 menit, siap-siap untuk push up. Siap-siap untuk dimarahin. Siap-siap untuk mendapat hukuman. Disiplin yang mereka juga lakukan adalah disiplin secara fisik dan disiplin secara mental. Kita nggak pernah ya lihat Bapak Ibu prajurit-prajurit itu yang
yang nyur melambai, aku nggak bisa. Nggak gitu ya Bapak Ibu. Tapi prajurit kita lihat badannya tegap, karena apa? Latihan fisiknya setiap hari. Dan apa? Mentalnya itu kuat. Ketika komandannya berkata-kata hal-hal yang mungkin melemahkan dirinya, dia tetap tegar. Dia tidak menjadi orang yang cengeng. Ya, prajurit itu dibentak nggak langsung nangis, nggak langsung ngompol di celana Bapak Ibu. Kenapa? Mentalnya dilatih. Mentalnya dilatih. Nah Bapak Ibu, sebagai hal yang rohani, saya mengaitkan bahwa kita pun adalah tentara-tentara yang siap dipersiapkan Tuhan. Kenapa? Kalau kita nggak dipersiapkan Tuhan Bapak Ibu, maka dunia ini yang akan memerangi kita. Dunia ini yang akan menguasai kita. Tetapi ketika kita hidup di dalam disiplin rohani dengan Tuhan, kita akan terus memahami apa yang komandan kita inginkan di dalam kehidupan kita. Disiplin rohani mungkin Bapak Ibu memahami, membaca Alkitab, merenungkan firman, beribadah dan lain sebagainya. Itu adalah disiplin atau latihan rohani. Ya Bapak Ibu atau anak-anak muda yang sering fitness, ya pasti memahami bahwa tujuan fitness itu adalah untuk membuat otot-otot rohaninya itu supaya kelihatan maco. Ya, yang one pack, three pack ingin menjadi six pack gitu ya. Jadi punya tujuan. Seorang prajurit juga dilatih secara rohani untuk memahami akan disiplin-disiplin rohani. Nah Bapak Ibu, hal ini juga kami terapkan di dalam pelayanan di Lembang. Di Lembang itu pelayanannya jemaatnya tidak begitu banyak ya dibanding waktu saya pelayanan di Anugerah Jakarta. Ya tetapi saya merasakan bahwa Tuhan melatih saya untuk menjadi prajurit yang setia. Nah Bapak Ibu, di dalam tahun 2021 kemarin, Tuhan ingin membawa jemaat yang ada di Lembang itu untuk menjadi orang yang disiplin dengan Tuhan. Bukan cuma baca firman, bukan cuma rajin ke gereja, bukan cuma rajin berdoa, tetapi disiplin yang Tuhan inginkan adalah datang ibadah tepat waktu. Wah saudara, ini bagian yang pada waktu itu kami bergumul. Kenapa? Karena seringkali udah 10 menit pemimpin pujian, pemain musik, main musik jemaatnya baru 1, 2, 3. Tetapi ketika kami ngerti komandan kami berkata, aku mau disiplinkan jemaat. Kami sebagai pemimpin melakukan sebuah keputusan yang besar-besaran. Kami saudara? Kami membuat jam ibadah itu jam 8 teng. Kalau misalnya lewat dari jam 8, maka pintu akan dikunci. Dan yang datang terlambat di luar. Kenapa Bapak Ibu? Karena kami memahami bahwa Tuhan menunggu kita. Bahwa Tuhan menginginkan kita. Tetapi seringkali, ya bukan kita yang menunggu Tuhan, tetapi Tuhan ya seringkali yang menunggu kita. Saudara, saya tidak ingin berbicara bagian ini terlalu banyak, karena ini punya urusan dari gereja masing-masing, tetapi yang ingin saya saksikan ketika disiplin gereja itu kami lakukan Bapak Ibu, kami menikmati firman demi firman, kami menikmati kehadiran Tuhan dalam setiap ibadah, kami menikmati segala hal yang Tuhan ingin nyatakan. Kenapa? Kami menghormati Tuhan, disiplin tepat waktu, datang mencari Tuhan. Dan itu menjadi sebuah hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Sampai dengan saat ini, puji Tuhan saudara, jemaat-jemaat datang sebelum jam 8. Karena kalau lebih dari jam 8, mereka memutuskan mungkin untuk online atau ibadah mereka di luar. Saudara, ini bagian dari disiplin kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita kalau mau ketemu Jokowi aja saudara, siap-siapnya itu mungkin 1 bulan yang lalu. Kita mungkin melakukan semua yang terbaik. Dan di dalam kemiliteran yang Tuhan juga inginkan sebagai prajurit-prajurit Tuhan, kita punya kedisiplinan dengan Tuhan. Mencari Tuhan sungguh-sungguh, menghormati Tuhan sungguh-sungguh.
Saudara, yang kedua, karakter dari seorang pemimpin, dari seorang prajurit maksud saya adalah seorang yang militan. Ya, di dalam PowerPoint saya berkata, seorang prajurit itu akan berkata, "Siap komandan," ketika dia mungkin diutus ke pedesaan. Ketika mungkin dia diutus untuk pergi mendamaikan konflik di tempat tertentu. Prajurit yang militan gak akan berkata, "Komandan, maaf, saya tidak bisa, istri saya sebentar lagi brojol." Enggak, saudara. Kalau komandannya bilang, "Pergi ke sana," siap komandan, laksanakan. Sekalipun istrinya mungkin akan melahirkan. Saudara, kita dilatih Tuhan juga untuk menjadi orang yang siap melakukan apapun yang Tuhan inginkan. Setiap kita diberikan karunia-karunia dari Tuhan. Dan salah satu hal militan yang Tuhan ingin kita lihat, yang ingin kita kerjakan semasa kita di bumi adalah menggunakan karunia-karunia kita itu untuk membangun tubuh Kristus. Saya selalu berkata kepada jemaat-jemaat yang saya layani, jangan hanya jadi penonton di gereja. Jangan hanya jadi pemain cadangan di gereja. Jangan hanya jadi orang yang hanya duduk diam, tidak memberikan apapun, padahal saudara punya karunia-karunia yang diberikan oleh Tuhan. Saudara, kita dilatih untuk menjadi seorang prajurit. Dan mental kita harus adalah mental yang punya sebuah mental yang militan. Mental yang siap ketika komandan kita berkata apapun. Yang ketiga, saudara, mental dari seorang prajurit next adalah orang yang rela berkorban. Saudara, tentara-tentara itu kalau kita lihat ya di dalam penanggulangan bencana, ya maka mereka itu adalah orang yang sungguh mau berkorban untuk orang-orang yang mengalami korban dari gempa atau dari bencana-bencana alam. Ya, kenapa demikian? Mungkin kita sering dengar, kita sering lihat. Saya menyaksikan waktu saya masih di GKMI Anugerah, saya ikut dalam tim trauma healing MDS. Ya, saya ke Lombok pada waktu itu, saya ke Palu dan melihat ketika bencana-bencana terjadi, maka garis terdepan yang ada di tempat bencana adalah para prajurit. Mereka rela berkorban meninggalkan anak istri mereka. Mereka rela berkorban untuk tidur di tenda. Mereka rela berkorban untuk makan seadanya. Sekalipun ada standar-standar makanan yang mereka tetap harus ikuti. Tetapi mentalitas untuk rela berkorban adalah bagian dari karakter seorang prajurit. Saudara, apa yang telah kita korbankan untuk Tuhan? Saya ingin berkata, sebenarnya enggak ada satupun hal yang kita korbankan untuk Tuhan. Mengapa, saudara? Karena waktu kita dari Tuhan, tenaga kita dari Tuhan, uang kita dari Tuhan, dan teladan pengorbanan itu sudah Tuhan Yesus tunjukkan kepada kita untuk memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Saudara, mungkin di dalam pelayanan, saudara mengorbankan waktu, pemusik, pemuji, latihan. Saudara mungkin juga adalah orang-orang yang memberikan tenaga buat gereja ini. Saudara juga mungkin adalah orang-orang yang menjadi orang-orang yang bermurah hati di dalam memberikan untuk pelayanan di gereja ini. Saudara juga mungkin adalah orang-orang yang bisa dikatakan korban-korban perasaan dari pelayanan yang dikerjakan. Tetapi seorang prajurit tidak akan memusingkan hidupnya dengan persoalan-persoalan kehidupannya. Dia akan fokus kepada komandannya dan rela melakukan apapun sebagaimana yang komandannya inginkan. Dan saudara, kalau kita balik lagi yang ke militan, saudara, saya belajar banyak pada bagian ini. Kenapa? Di Jakarta, di GKMI Anugerah, pelayanan itu begitu nyaman, begitu enak, terfasilitasi semua. Tapi ketika saya masuk ke Lembang, gerejanya tidak begitu besar, jemaatnya total semua mungkin sekitar 70-an. Dan
Ketika Tuhan membawa saya untuk bergabung, ya karena menikah dengan suami saya tidak berkata kepada suami, ikut aku aja yuk ke Jakarta, tempatnya lebih enak. Mungkin bisa dibilang gajinya lebih tinggi. Gak terlalu banyak hal yang menyusahkan karena di Jakarta. Tetapi saya belajar ketika Tuhan mengutus saya untuk pergi ke Lembang. Dan secara khusus di Jawa Barat ini, saya berkata, oke Tuhan, siap. Sekalipun saya gak akan digaji lagi seperti saya waktu di Anugerah, karena benar-benar free pelayanan, dan saya tidak memusingkan dengan apa yang ada di dalam kehidupan saya. Saya hanya fokus dengan apa yang Tuhan inginkan. Saudara, saya bersyukur untuk latihan disiplin yang Tuhan berikan tersebut. Karena dari ketaatan saya kepada Tuhan, saya bisa melihat bagaimana jiwa-jiwa itu boleh mendengar tentang Tuhan. Kalau waktu di Jakarta, selain pengembalaan, pelayanan gerejawi yang saya lakukan, saya juga konseling, saudara. Dan di Lembang, saudara, hari-hari ini ya saya bergabung juga dengan timnya Andre di Teman Bercerita. Secara online dibutuhkan orang-orang yang mendengarkan cerita. Tetapi ada orang-orang yang juga datang kepada saya untuk bercerita, untuk meminta hal-hal yang mungkin mereka perlukan di dalam pelayanan konseling. Dan menariknya, ada beberapa orang-orang di luar kita, saudara, yang datang. Yang datang minta konseling, yang datang minta didoakan, yang kalau susah menghadapi anaknya konsultasi kepada saya. Dan saya bersyukur, ketaatan itu membuat saya melihat, sekalipun mereka tidak mengaku Tuhan Yesus sebagai juru selamat mereka, tapi saya sudah menabur kebenaran demi kebenaran dalam kehadiran saya. Saudara, saya tidak pusing dengan gaji, saya tidak pusing dengan apa yang pernah saya dapatkan di Anugerah, tetapi saya mau berkata, siap Tuhan. Di gereja yang kecil sekalipun, saya percaya Tuhan akan berurusan dengan saya. Nah, saudara, yang keempat, karakter seorang prajurit dikatakan adalah seorang yang berinisiatif. Saudara, kita ini orang-orang yang diberikan hikmat dari Tuhan. Kita ini bukan orang-orang yang biasa, tetapi cerminan daripada Tuhan. Kreativitas kita segala macam itu datangnya daripada Tuhan. Tapi kalau kita nggak pernah melakukan, memanfaatkannya, saudara, maka ya seperti orang yang punya satu talenta, disembunyikan, tidak dikembangkan, maka tidak ada inovasi-inovasi, tidak ada jejak-jejak digital, tidak ada jejak-jejak rohani yang mungkin anak kita lihat, yang mungkin orang-orang gereja atau orang-orang yang kita layani ini melihat benih-benih daripada kehidupan kita. Saudara, Matius 5 ayat 41 berkata demikian. Matius 5 ayat 41 dikatakan, dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, ya dikatakan apa saudara? Berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Saudara, mungkin kita minoritas. Kita punya tuntutan yang sama. Tetapi seorang prajurit Tuhan itu adalah orang yang berinisiatif. Ketika kita melakukan sebuah peraturan yang mungkin kita dituntut 1 mil, karena kita punya kreativitas, punya hikmat dari Tuhan, kita bisa berinisiatif melakukan apapun, maka kita akan mengerjakan sesuatu 2 mil. Sehingga mungkin orang di tempat kita bekerja akan berkata, kenapa kamu bisa melakukan ini? Orang tua mungkin dinilai oleh anaknya, aku bangga dengan mamaku, punya inisiatif dan sebagainya. Nah saudara, prajurit-prajurit ketika ada di lapangan, saudara, mereka itu bukan pasukan-pasukan yang tunggu komando Jokowi untuk berkata, prajurit pergi, misalnya ke Papua, pergi. Pada waktu itu terjadi bencana yang luar biasa di Palu. Tapi mereka sebelum ada komando daripada presiden, mereka adalah prajurit yang berinisiatif untuk datang pertama kali menolong korban bencana.
Dan kita sebagai orang-orang percaya, saudara, dituntut untuk punya inisiatif. Dituntut untuk berjalan 1 mil, tetapi kita melangkah 2 mil. Kita melakukan yang terbaik. Mungkin orang melakukan yang baik, tapi kita melakukan yang terbaik kepada Tuhan. Saudara, Tuhan ingin supaya kita punya mentalitas dari seorang prajurit. Kita mungkin masih dalam proses-proses Tuhan, tapi minta kepada Tuhan, Tuhan, aku mau yang mengerjakan apa yang Engkau inginkan. Menyenangkan Engkau sebagai komandanku. Dan tidak memusingkan dengan pergumulanku. Tidak memusingkan dengan kata orang tentang diriku. Tidak memusingkan dengan apa yang mungkin ada di dompetku. Tapi aku lebih memusingkan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupanku. Saudara, saya berdoa supaya kita tidak menjadi orang Kristen ya, yang biasa-biasa, tetapi menjadi orang-orang Kristen yang militan di dalam Tuhan. Sehingga anak-anak muda engkau menjadi pejuang-pejuang yang tangguh. Kita sebagai orang tua juga tidak menyerah dengan kondisi anak-anak kita dengan kondisi zaman yang saat ini. Kenapa? Karena segala sesuatu itu dilandaskan untuk kita menyenangkan hati Tuhan. Dan dasar daripada Paulus mempercayakan tugas pelayanan kepada Timotius, karena Paulus melihat iman yang ada di dalam diri Timotius. Iman yang ditemukan dari siapa? Dari neneknya. Dari siapa? Dari mamahnya. Iman yang kuat itulah yang Paulus temukan di dalam diri Timotius. Sehingga apa? Pelayanan yang berat di tengah-tengah pelayanan pada waktu itu, di tengah-tengah hal-hal yang mungkin dihadapi Timotius, Paulus memberikan semangat kepadanya. Saudara, landasan kita melakukan yang terbaik sebagai tentara-tentara Tuhan adalah karena apa? Karena iman kita kepada Tuhan. Iman kita kepada Tuhan. Iman kita harus bertumbuh. Next, saudara. Iman kita harus menjadi iman yang dimana saudara harus naik kelas. Kalau sekolah itu harus sampai lulus. Gak ada remedial. Gak ada tinggal kelas. Ya, ada seorang yang mensurvei tentang urutan iman. Iman memang tidak bisa dideteksi Bapak Ibu. Seperti berapa suhu badan kita, berapa tensi kita nggak bisa Bapak Ibu. Tetapi secara survei seorang yang bernama James Fowler mengurutkan level-level iman dari orang-orang percaya. Ya, sebab Bapak Ibu dikatakan level yang pertama atau level yang 0. Orang Kristen ini akan terlihat imannya itu adalah ketika mereka datang ke gereja. Datang ke gereja Bapak Ibu, mereka itu numpang tidur. Ya, seperti anak bayi, enggak peduli itu tempatnya di mana atau kondisinya seperti apa, anak bayi itu kalau ngantuk ya tidur. Nah, Fowler menyebutkan Bapak Ibu di level yang 0 ini anak-anak atau orang-orang percaya ini masih pada level yang 0. Datang gereja nggak ngerti maknanya apa, ya firman disampaikan tidur, tidak mendapatkan apapun dari pujian dari firman yang disampaikan. Itu level bayi. Tetapi kita akan dibawa untuk menjadi orang Kristen yang secara urutan iman, ya sekali lagi tidak dapat diukur, tetapi pada level yang pertama. Level yang pertama saudara, orang Kristen itu datang gereja udah mungkin gak lagi tidur. Tetapi dia menjadi orang Kristen yang seperti apa saudara? Datang gereja karena ingin ketemu teman. Pengen ketemu pacar. Supaya dapat teman bisnis. Levelnya masih seperti itu. Atau mungkin orang Kristen yang mungkin masih mencari makan di gereja. Saudara, ini survei bukan dari saya. Ya, tetapi dari sebuah survei yang sudah dilakukan. Tetapi Tuhan menginginkan kita untuk menjadi orang Kristen yang terus naik level. Mungkin waktu kita sekolah minggu, level kita masih di sana. Datang sekolah minggu karena apa? Karena punya teman atau gurunya mengasihkan, mengenakan. Atau dapat snack ke gereja. Tapi itu iman yang masih anak-anak Bapak Ibu. Dan Fowler berkata,
Seharusnya kita menjadi orang Kristen yang levelnya naik lagi dalam iman. Level yang kedua itu saudara, ada istilahnya, tetapi bisa dikatakan orang Kristen yang masih datang sama Tuhan untuk hanya mencari berkat, untuk hanya mencari kesembuhan, untuk hanya bisa menghilangkan rasa bersalah. Level imannya masih level iman yang kedua. Karena apa? Karena mungkin dengan berdoa, datang ibadah, mereka dalam tanda kutip bisa menyogok Tuhan untuk apa yang diinginkan. Tapi ketika dalam pengalaman iman kita belajar, next, Tuhan ingin kita menjadi orang yang imannya bertumbuh. Di level yang ketiga Bapak Ibu, orang yang sudah semakin mengalami Tuhan akan berkata, ya saya gereja, karena apa? Karena saya orang Kristen, levelnya baru di situ. Tetapi Tuhan akan membawa kita dalam pengenalan demi pengenalan. Sehingga apa? Pada level yang keempat, Tuhan akan membawa kita menjadi orang-orang yang bersaksi. Yang akan berkata, sekalipun doaku gak dijawab, sekalipun apa yang kuinginkan tidak diberikan oleh Tuhan, sekalipun sakitku belum sembuh, sekalipun dompetku belum tebal, aku tetap percaya kepada Tuhan. Saudara, ini level iman yang tidak kanak-kanak lagi, tapi bisa memahami Tuhan secara sungguh. Level yang kelima, saudara, iman kita sebenarnya ditambahkan dari pengetahuan-pengetahuan kita. Next, level kita harus sampai seperti Ayub, yang dimana dia semakin matang. Ya, semua pengalaman-pengalaman kehidupan yang terjadi dalam dirinya tidak membuat dia mengutuk Tuhan. Tidak membuat mereka ngambek dengan Tuhan. Tidak membuat mereka mutungan dengan Tuhan. Tapi apapun yang jadi pergumulan di dalam pendisiplinan Tuhan, orang seperti Ayub akan berkata, aku mengenal Tuhan dari pergaulanku sendiri, bukan dari kata orang. Saudara, saya berdoa, kita naik kelas dalam level iman. Dan level yang mungkin masih dalam pergumulan kita adalah tahapan seperti Tuhan Yesus. Yang memberikan segalanya untuk kita. Yang rela meninggalkan surga untuk kita yang berdosa. Saya berdoa Bapak Ibu, setiap kita tidak hanya menjadi pemain-pemain cadangan. Tapi setiap kita menjadi prajurit-prajurit yang siap diutus. Yang militan. Yang gak cepat ngambek dengan apa yang mungkin orang katakan. Yang selalu siap dengan apa yang Tuhan inginkan. Karena apa? Karena Tuhan menginginkan untuk kita menikmati kasih karunia demi kasih karunia Tuhan. Saya berdoa jemaat-jemaat GKMI di Bandung ini adalah jemaat yang militan, yang ikut di dalam peperangannya Tuhan, yang siap sedia membawa perlengkapan senjata Allah. Kenapa? Karena musuh itu ada di sekitar kita. Kita menjadi orang-orang yang militan. Kenapa? Karena kita tahu komandan kita berkata apa. Saya berdoa Bapak Ibu, kiranya kita punya mentalitas yang demikian. Kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Karena Dia terlebih dahulu telah memberikan yang terbaik kepada kita. Mari punya mentalitas itu. Kalau saudara mungkin masih dalam proses minta kepada Tuhan. Tuhan, aku mau naik kelas. Kalau anakku bawa pulang rapot, aku marah-marah kalau nilainya jelek. Secara rohani pun kita harus bercermin dengan Tuhan dan berkata, Tuhan, aku gak mau begini-begini terus. Aku mau imanku itu bertambah, pengenalan itu semakin sempurna. Dan membuat apa? Setiap perjalanan kehidupan kita syukuri. Kenapa? Karena kita menjumpai Tuhan dalam setiap hal yang kita lalui. Sekali lagi saya ingin berkata saudara, seorang prajurit yang sedang berjuang, tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupan, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Siapa ingin dapat perkenanan Tuhan?
Siapa yang ingin mendapat perkenanan Tuhan? Saudara, mari kita berdoa. Saya mengundang tim pemusik, pemuji. Katakan, Tuhan, inilah aku, semua hidupku. Aku mau persembahkan kepada Engkau. Persembahan yang kalau dinilai, bukan hanya nilainya 2.000, 5.000, tapi persembahan yang kita berikan kepada Tuhan adalah nilai yang terbaik di hadapan Tuhan. Mari berdoa kepada Tuhan. Kalau saudara belum sampai pada level yang Tuhan inginkan, berjuang dan berkata, aku mau jadi prajuritmu Tuhan. Ini aku, semua milikku. Mari kita berdiam di hadapan Tuhan. Kita adalah tentara-tentara yang dilatih Tuhan masa kini, yang dipersiapkan Tuhan untuk memerangi zaman ini. Dan mari kita juga berkata, Tuhan, aku mau serahkan hidupku kepada Engkau, komandanku. Ini aku, semua milikku. Ini aku, milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang akan datang, masa dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, aku serahkan dalam tanganmu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan. Kemuliaanmu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Persembahkan hidupku kepadamu Tuhan. Setiap jemaat-jemaat di tempat ini dipersiapkan Tuhan secara mental untuk menjadi prajurit-prajurit yang berkata, aku persembahkan semua hidupku kepadamu Tuhan. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan. Untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu, yang berkenan padamu, yang berkenan padamu. Kuatkan kami Tuhan, menjadi orang-orang yang iman kami semakin hari bertumbuh di dalam semua pendisiplinan rohani yang Tuhan berikan kepada kami. Kami menjadi prajurit-prajurit yang militan. Kami menjadi orang-orang, menjadi prajurit-prajurit yang rela berkorban Tuhan
Kami menjadi orang-orang yang berinisiatif untuk Tuhan. Kami landaskan itu karena kami punya iman yang teguh kepada Tuhan, bahwa jerih payah kami tidak pernah sia-sia di dalam Tuhan. Berikan kami kekuatan Tuhan sebagai tentara-Mu. Kami teguh menghadapi apapun yang menjadi pergumulan dalam hidup kami. Kami teguh Tuhan melakukan apa yang Tuhan inginkan. Kami terus fokus kepada Engkau ya Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, kalau iman kami lemah karena mungkin perkataan orang. Mungkin iman kami sering menjadi tawar hati karena rasanya kami gak punya kemampuan apapun Tuhan. Tetapi kami mau meyakini bahwa kami adalah prajurit-prajurit yang siap dilatih oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau menolong setiap kami. Mampukan kami yang masih berjuang, mampukan kami yang masih berlatih. Buat hidup kami terfokus kepada Engkau. Sehingga ketika fluid Engkau kumandangkan kepada kami sebagai prajurit-prajurit-Mu, kami siap siaga. Kami ditemukan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Berkati setiap umat-Mu. Kiranya mereka membawa diri mereka melakukan yang terbaik kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk Bu Pendeta Aryani untuk firman yang telah diberikan kepada kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita dengarkan pagi hari ini bisa kita tanam dalam hati kita dalam-dalam. Sebentar kita akan memberikan persembahan kita. Saya mengundang Bapak Ibu yang bertugas untuk maju ke depan. Sebelum kita memberikan persembahan kita, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk firman yang telah kami terima pada pagi hari ini Tuhan. Kami diajarkan Tuhan bagaimana untuk menjadi seorang tentara-Mu Tuhan, prajurit-prajurit-Mu Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan memberikan sebagian persembahan Tuhan kepada hadirat-Mu Bapa. Kiranya Bapa, apa yang kami berikan Tuhan bisa berkenan di hadapan-Mu Bapa, dan bisa menjadi kemuliaan bagi gereja-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami telah berdoa syukur. Amin. Selagi persembahan diedarkan, saya mengundang Bapak Ibu Majelis untuk membacakan warta pada minggu ini. Ya, Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Ya, saya senang bisa kita sama-sama melihat saudara-saudara seiman kita, jemaat GKIM Bandung dalam satu tubuh. Kita sama-sama beribadah, berkumpul di tempat ini. Dan saya lihat ini semua muka-muka yang setia. Mungkin kalau ada yang wajah-wajah baru. Dan saya juga mulai melihat ada anak-anak sekolah minggu, anak-anak remaja yang sudah boleh hadir. Ya, kita terus belajar setia untuk boleh beribadah setiap minggunya. Dan juga terima kasih untuk pelayanan Ibu Pendeta Afriani Sanam yang sudah memberitakan firman Tuhan hari ini. Saya percaya Tuhan berbicara masing-masing kepada kita, dan itu boleh kita jadikan bekal untuk kita boleh bawa di hidup-hidup kita ke depan. Kita menjadi pribadi orang-orang Kristen yang militan ya Bapak Ibu. Mungkin sedikit juga dalam profesi saya sebagai sales, saya sering ketemu sama owner-owner, pemilik-pemilik pabrik. Dan memang sejak 2017, sejak tech amnesty, itu buat suatu perusahaan itu satu hal yang berat. Mungkin mereka berpikir, saya ngobrol sama owner, kok ini gara-gara tech amnesty nih kita usaha agak turun. Itu 2017. Terus masuk 2018, mungkin mudah-mudahan habis 2000 tech amnesty ini aman, negara mulai support, kita akan membaik 2018. Begitu juga 2019, itu kondisinya terus turun untuk koko ini ya.
2019 saya bilang ini kayaknya bukan teks amnesti lagi, tapi ini kayaknya mau pilpres. Jadi wajar ekonomi keganggu. Pilpres alasannya, ekonomi turun. Mudah-mudahan 2020 ada hal yang baik kalau kata si Koko ini. Ternyata 2020 kita ngalamin COVID. Mereka masih lempar lagi harapan ke hari depan. Oh kayaknya COVID gak akan lama nih, kita mau ada vaksin. Lempar lagi 2021. Ternyata pandemi berjalan lagi terus. Dan sampai sekarang 2022. Dan kita pikir abis lebaran ini pandemi akan berakhir nih. Ternyata kita dihadapkan sama inflasi, sama krisis perang dan sebagainya. Kita mau lempar lagi ke 2023 kah Bapak Ibu? Apakah kita gantungin harapan itu ke tahun-tahun yang akan depan? Atau kita gantungkan masa depan kita tuh ke Tuhan yang pegang masa depan? Dan kalau kita lempar seperti itu kita kayaknya hidup dalam sebagai orang-orang yang halu. Dan kita tidak mengerti maksud Tuhan. Tapi kalau kita lihat dari yang Ibu Pendeta sampaikan, Tuhan tuh sedang melatih otot-otot rohani kita. Tuhan tuh sedang mempersiapkan kita saat-saat berperang. Tuhan menegur Yeremia. Kalau jalan sama orang yang jalan kaki aja kamu udah rempong, udah kelemahan, gimana kamu taruh di tempat yang orang harus berlari? Kalau di tempat yang tenang aja kamu udah susah, gimana kalau kamu harus dikirim ke tempat-tempat yang sulit? Bapak Ibu, ini adalah panggilan kita untuk jadi orang Kristen yang menang. Kita percuma kita lempar-lempar terus ke masa depan, itu mungkin asuransi ya, lempar beban sekarang, resiko ke masa depan. Tapi kita ini sekarang waktunya kita berdiri dan kita lihat kalau saya tidur satu sama Alfa sama Valen, saya tuh lihat ini orang-orang yang saya kasihi, saya harus kuat buat mereka. Tapi saya juga tahu saya punya pergumulan dan saya juga lemah. Dan kita harus lihat Tuhan, aku lemah, tapi Engkau taruh aku 2 orang yang bergantung sama aku dan aku harus kuat, aku butuh kekuatan dari Tuhan. Bapak Ibu, ya kita mungkin bukan berjuang buat bangsa dan negara seperti orang Ukraina atau orang Rusia. Minimal kita harus kuat buat orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang yang kita sayangi. Jangan selalu lempar masa depan akan lebih baik. Kalau seandainya masa depan pun semakin berat, kalau seandainya masa depan pun kelihatannya sulit, tapi kita harus percaya Tuhan adalah gembala yang baik. Kita tidak pernah kekurangan makanan setiap hari. Dan satu, Tuhan, aku gak mau jadi kopral, aku gak mau cuma balak atau bengkok. Kalau bisa aku mau jadi melati, ataukah aku bisa jadi bintang. Aku mau berdiri teguh di hadapan Tuhan. Aku mau jadi garda depan buat orang-orang yang butuh sama Tuhan. Mungkin itu ya Bapak Ibu pesan yang sangat luar biasa disampaikan oleh hambanya. Gereja bukanlah kapal pesiar, gereja adalah kapal perang, di mana kita datang ke sini bukan untuk menikmati ibadah, bukan untuk menonton ibadah, tapi kita ada di sini supaya Tuhan menjadikan kita pribadi-pribadi yang emas, pribadi-pribadi yang tahan banting, yang kuat mental. Ya, sungguh luar biasa dan kita boleh ada di tempat ini bukan satu kebetulan. Dan terima kasih kepada Tuhan bahwa mulai Juni komisi anak secara offline sudah dibuka, mengingat kondisi yang sudah membaik. Jadi ibadah tatap muka komisi anak akan bertempat di gereja dimulai pukul 9:30. Bapak Ibu yang punya anak boleh tenang karena para guru-guru sekolah minggu mereka sudah menerima vaksin, bahkan sudah di booster, jadi mereka sudah aman dan juga tetap protokol tetap dijaga. Jadi adik-adik ditunggu kehadirannya pada minggu pertama bulan Juni. Dan juga Komisi Remaja dan PPA Pelangi Pemulihan akan mengadakan Paskah bersama. Jadi ini adalah satu kolaborasi antara GKMI, Remaja GKMI dengan PPA Pelangi Pemulihan pada Paskah Kebaktian Padang di Natural Hill pada hari Sabtu, dalam Sabtu minggu besok pada jam 6:30 kumpul di gereja. Dan nanti untuk linknya boleh menghubungi Saudara Martin. Dan juga gereja kita akan mengadakan pemilihan majelis pada minggu pertama bulan Juni. Bersamaan tadi dengan sekolah minggu, pemilihan majelis akan diadakan baik secara onsite maupun online. Dan
jemaat yang belum mendapatkan list boleh minta nanti listnya setelah ibadah 1 dan 2 ke sekretariat. Dan juga di minggu ini pada hari Kamis, tengah minggu kita akan memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Ibadah hanya 1 kali karena itu hari libur pada jam 8 pagi. Dan juga nanti pada minggu pertama Juni kita akan mengadakan ibadah Pentakosta 50 hari setelah kebangkitan Tuhan Yesus pada jam 7 dan setengah 10. Dan juga seperti yang sudah disampaikan sebelum-sebelumnya, pengumpulan sepatu dan pakaian layak pakai yang akan disumbangkan ke pos PI PIPKA di Lampung masih diterima sampai tanggal 12 Juni. Dan juga nanti ada rencana kunjungan misi dari Kompak dan Majelis GKMI Bandung ke pos PIPKA Lampung pada tanggal 24 sampai 28 Juni. Biaya yang dibutuhkan kurang lebih 15 juta. Dan ini adalah foto lokasi PIPKA dan mohon dukungan dari jemaat sekalian. Mungkin apakah ada fotonya atau ya, ini adalah pos PIPKA Lampung. Nanti rencananya tim Kompak dan Majelis akan ke sana selama 3 hari. Dan untuk biaya perjalanan sekitar 15 juta, mohon dukungan dari setiap jemaat. Dan juga pada hari kemarin Sabtu telah dilaksanakan donor darah yang total partisipan ada 38 orang, tapi yang memenuhi syarat ada 31 orang dan juga ada fotonya. Dan terima kasih untuk semua jemaat GKMI Bandung yang sudah terlibat. Ya, ini adalah kegiatan donor darah di gereja. Ada Abah juga di sana ya, yang takut jarum. Iya, itu mau calon jadi Jabar 1 wajib begitu ya. Ya, Bapak Ibu, terakhir kita mengucapkan selamat ulang tahun kepada Saudara Gilang Anggiana Gunawan dan Saudara Jody Fernando Marpaung pada tanggal 23 Mei dan Ibu Eni Sriwijayanti pada tanggal 28 Mei. Sekian warta hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Ko Alvin untuk warta pada minggu ini. Tiba saatnya kita di penghujung ibadah kita. Saya mengundang Ibu Pendeta untuk menutup kita di dalam doa, ditutup dengan pujian Kau Allah yang besar. Mari kita bangkit berdiri. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami menjadi orang-orang yang militan di dalam Tuhan. Kiranya kepulangan kami dari tempat ini membuat kami siap untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan. Kiranya ya Tuhan, kasih yang datang daripada Bapa, cinta yang datang daripada Tuhan Yesus, dan persekutuan dalam Roh Kudus dinikmati setiap umat-Mu. Dimanapun mereka Tuhan tempatkan, mereka menjadi orang-orang yang militan di dalam Tuhan. Engkau memagari mereka, Engkau menuntun dan menyertai mereka. Berkati Tuhan semua yang mereka kerjakan dengan tangan mereka. Berkati Tuhan semua lumbung-lumbung keluarga mereka. Berkati Tuhan apapun yang mereka minta daripada Tuhan, dalam waktu Tuhan mereka menerimanya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak dihargai. Kau Allah
silakan duduk, silakan bersaat teduh. Tuhan Yesus memberkati.